Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan kalian sehat walafiat di rumah kalian masing-masing. Oke, untuk pertemuan pekan lalu kalian sudah belajar mengenai apa yang dinamakan jarak dan apa yang dinamakan dengan perpindahan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kelajuan, kecepatan, GLV, dan GLB. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai kelajuan dan kecepatan. Apa sih perbedaan dari keduanya? Ya, kelajuan merupakan besaran skalar. Besaran skalar yaitu besaran yang hanya memiliki nilai saja. Ya. Dia tidak memiliki arah, entah nanti geraknya mau ke barat, ke timur, ke kanan, ke kiri, kelajuan masih tetap bisa dihitung. Sedangkan untuk kecepatan yaitu merupakan besaran vektor. Besaran vektor yakni besaran yang memiliki nilai dan arah. Kelajuan disimbolkan sebagai V, yakni jarak dibagi waktu. Jarak simbolnya S dan waktu simbolnya T. Jadi V sama dengan S per T. Sedangkan untuk kecepatan yaitu perpindahan diper waktu. Kalau kelajuan kita menggunakan jarak, kalau kecepatan kita menggunakan perpindahan. Untuk satuannya, keduanya sama-sama menggunakan satuan meter per sekon. Itu sekilas perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Sekarang alat ukur keduanya juga berbeda. Untuk alat ukur kelajuan kita bisa menggunakan speedometer. Silakan dilihat pada layar kalian, speedometer. Kalian pasti sudah tidak asing ya mengenai speedometer karena kalian bisa melihatnya di sepeda motor kalian sama di kendaraan yang lain. Sekarang untuk kecepatan kita menggunakan alat ukur yang namanya velocity meter. Selain velocity meter, GPS juga bisa digunakan untuk mengukur kecepatan kalian ketika kalian berkendara. Ya, saya ulang lagi untuk alat ukurnya. Kalau kelajuan kita menggunakan speedometer. Sedangkan untuk kecepatan kita menggunakan velocity meter atau GPS. Sekarang tugas kalian yaitu silahkan salin double paper map pada buku paket kalian halaman 7, salin di buku catatan kalian, kemudian lengkapilah. Nanti suatu saat saya akan mengecek catatan kalian, ya. Nah, ini saya punya contoh soal. Ahmad pergi ke masjid dengan mengendarai sepeda motor miliknya pada pukul 15.10 waktu Indonesia Barat dan tiba di masjid pukul 15.12 waktu Indonesia Barat. Jarak antara masjid dan rumahnya yaitu 600 meter. Berapakah kelajuan motor Pak Ahmad? Dari soal ini kita dapat mengetahui waktu ya. Waktunya tadi Pak Ahmad berangkat 15.10 dan tiba 15.12. Jadi selisih waktu yang dilakukan Pak Ahmad yaitu 2 menit. Nah, tugas kalian menit dirubah menjadi sekon. 2 menit maka menjadi berapa yo? 2 menit menjadi sekon yakni 120 sekon. Itu mengenai waktunya. Dan jarak simbolnya S ya, kita tulis S sama dengan 600 meter.
Yang ditanyakan yaitu mengenai kelajuan. Kelajuan tadi rumusnya V sama dengan jarak dibagi waktu, atau V sama dengan S per T. S-nya 600, T-nya 120. Maka hasilnya yaitu 0,5 meter per sekon. Itu ya cara menghitung kelajuan. Semoga nanti kalian bisa. Sekarang lanjut kita materi selanjutnya, yaitu mengenai gerak lurus. Gerak lurus ini dibagi menjadi dua, yaitu GLB dan GLBB. Apa sih GLB dan GLBB itu? Yang pertama dulu kita bahas mengenai GLB, yaitu gerak lurus beraturan. Jika benda bergerak pada lintasan garis lurus dengan kecepatan konstan, ya, benda dikatakan mengalami GLB jika kecepatannya konstan. Contohnya, mobil bergerak dengan kecepatan tetap, yakni 10 km per jam. Grafik hubungan antara jarak dan waktu untuk kasus GLB kalian bisa lihat pada layar kalian, ya. Ini untuk jarak terhadap waktu pada GLB. Slide selanjutnya yaitu ini grafik hubungan antara kecepatan dan waktu. Kalau tadi kan jarak sama waktu, sekarang kecepatan terhadap waktu. Kecepatannya tadi kan dikatakan konstan ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Kecepatannya V-nya dia konstan. Itu mengenai GLB. Nah, terus apa dong yang namanya GLBB? GLBB yaitu gerak lurus berubah beraturan. Benda dikatakan GLBB jika bergerak pada lintasan garis lurus dengan percepatan konstan. Apa sih Bu percepatan itu? Percepatan yaitu simbolnya A ya. A sama dengan kelajuan rata-rata tiap waktu. A sama dengan V per T. A-nya percepatan, V-nya kecepatan, dan T-nya yaitu waktu. Tadi kan dikatakan benda bergerak dengan percepatan konstan. Dengan kata lain, benda bergerak lurus berubah beraturan dapat bergerak bertambah cepat maupun bertambah lambat. Jadi GLBB ini dibagi menjadi dua, yaitu GLBB dipercepat sama GLBB diperlambat. Contoh untuk GLBB dipercepat yaitu ketika kalian melihat bola menggelinding ke bawah pada bidang miring, ya, bola menggelinding ke bawah pada bidang miring, dia dikatakan sebagai GLBB dipercepat. Sedangkan untuk contoh GLBB diperlambat, ketika kalian melempar bola kasti secara vertikal ke atas sampai mencapai titik puncaknya, maka bola kasti tersebut mengalami gerakan lurus berubah beraturan diperlambat. Udah ya, tadi kalau dipercepat ketika bola menggelinding, dan GLBB diperlambat ketika bola kasti dilemparkan ke atas. Grafik hubungan kecepatan terhadap waktu untuk GLBB dipercepat kalian bisa lihat di layar kalian, ya. Ini yang pertama GLBB dipercepat. Dan ini grafik hubungan kecepatan terhadap waktu untuk GLBB diperlambat. Itu tadi mengenai kelajuan, kecepatan, GLB
dan BLBB. Untuk tugas yang pertama tadi, saya ingatkan lagi, silakan disalin tugasnya pada buku paket halaman 7, disalin di buku catatan kalian. Kemudian untuk tugas selanjutnya, silakan kalian isi kuis ya. Nanti linknya saya kirim lewat WhatsApp. Silakan kalian kerjakan kuisnya sesuai dengan pemahaman kalian. Oke, sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang saya terangkan tadi. Tetap semangat belajar meskipun kalian berada di rumah. Terus tetap jaga kesehatan juga. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.